Halo, selamat datang kembali. Coba deh bayangin sebentar. Ini akhir tahun 2009, lagi suasana liburan Natal gitu kan, tenang. Tapi diam-diam di jantung salah satu perusahaan teknologi paling gede di dunia, Google, lagi ada kepanikan. Mereka ini yang sering kita anggap benteng digital yang susah banget ditembus, ternyata baru aja nemuin ada penyusup di jaringan mereka. Dan ini bukan bukan peretasan ecek-ecek loh. Ini serangan cyber yang canggih banget sampai-sampai Google merasa, wah ini harus diumumin ke publik. Dan kejadian ini bisa dibilang mengubah peta keamanan cyber global selamanya. Nah, hari ini kita bakal coba telusuri lebih dalam nih serangan yang akhirnya dikenal sebagai Operasi Aurora. Gimana sih caranya peretas ini bisa gitu ya nembus Google sama puluhan perusahaan top lainnya? Terus apa sih yang mereka incar sebenarnya? Siapa kira-kira dalangnya? Dan apa efek jangka panjangnya? Buat cabut dari Tiongkok, sumber kita kali ini kita dapat dari transkrip sebuah podcast investigasi yang emang ngupas tuntas kasus ini. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini bukan cuma mau cerita ulang kejadiannya aja ya. Kita mau coba bedah nih, lapis demi lapis serangan ini. Kenapa sih ini penting banget? Kita bakal lihat taktik-taktik licik yang dipakai, terus motif dibaliknya apa, dan gimana insiden ini jadi kayak semacam wake up call keras buat dunia usaha. Khususnya dalam menghadapi ancaman cyber yang levelnya udah negara gitu. Nah, mari kita gali bareng-bareng detail menariknya buat Anda. Oke, mari kita mulai ya. Jadi sekitar Natal 2009 nih, tim keamanan Google yang pastinya siaga terus kan, mereka nyium ada yang nggak beres di jaringan internal. Meskipun katanya sih mereka berhasil ngatasin penyusupnya lumayan cepat, tapi mereka langsung sadar, wah ini bukan serangan biasa. Akhirnya tanggal 12 Januari 2010, Google ngelakuin hal yang jarang banget terjadi. Mereka bikin pengumuman publik. Mereka bilang ini serangan yang sangat canggih dan terkoordinasi, istilahnya gitu. Nah, pengumuman Google ini ternyata efeknya kayak domino loh. Cuma beberapa jam kemudian, Adobe, yang bikin Photoshop, PDF Reader itulah, mereka juga ngaku pernah serangan serupa pas liburan. Terus daftarnya nambah lagi dan lagi. Ada Yahoo, terus Microsoft, Juniper Networks, Dow Chemicals, lebih dari 20 perusahaan besar lain terkonfirmasi kena. Bahkan ada desas-desus, sampai 200 perusahaan jadi korban loh. Skalanya benar-benar masif, gede banget. Nama Operasi Aurora sendiri itu datangnya dari McAfee, perusahaan antivirus itu. Pas mereka lagi bedah malware-nya, ketahuan kalau si peretas nyimpan dan ngejalanin program jahatnya itu dari folder namanya Aurora di sistem mereka. Makanya dinamain gitu. Gila, skalanya gede banget ya. Nah, pertanyaannya nih, gimana caranya mereka bisa masuk ke perusahaan sekelas Google coba? Ini jelas bukan jebakan email Pangeran Nigelia yang sering kita dengar, itu kan? Ringan. Mereka pelajari dulu gaya emailnya si target, siapa aja kontaknya, biar bisa bikin email palsu yang meyakinkan banget. Terus mereka kirim email phishing gitu? Tepat. Tapi ini bukan email phishing yang biasa kita lihat ya. Emailnya dibikin seolah-olah datang dari rekan kerja, terus isinya ada tautan. Saking meyakinkannya, sumber kita bilang nih, ahli keamanan aja bisa terkecoh loh. Nah, begitu si target ini ngeklik tautan itu, dia langsung dibawa ke situs web berbahaya yang udah disiapin sama peretas. Tunggu dulu. Bukannya peramban kayak Internet Explorer, IE, waktu itu udah ada patch keamanan, update, segala macam. Harusnya aman dong. Nah, disinilah bagian yang paling gilanya. Malware ini ternyata memanfaatkan kerentanan zero day di Internet Explorer. Artinya apa? Artinya ini celah keamanan yang bahkan Microsoft sendiri belum tahu atau belum sempat perbaiki pas serangan itu terjadi. Jadi mau sistemnya udah di patch paling baru sekalipun, ya tepat aja jebol. Wow, jadi patch keamanan sama sekali nggak ada gunanya ya saat itu? Nggak ngaruh? Betul banget. Sama sekali nggak ngaruh. Exploit zero day ini kemudian secara diam-diam dia ngunduh dan ngejalanin program Trojan di komputernya si korban. Trojannya ini pun jenis baru, nggak kedeteksi sama antivirus manapun waktu itu. Canggih banget pokoknya. Dia terenkripsi, pinter ngumpet, dan bisa bikin jalur komunikasi rahasia balik lagi ke peretas. Komunikasi ini bahkan disamarin jadi lalu lintas web biasa, biar nggak ketahuan sama sistem monitor jaringan. Dan semua ini kejadiannya cuma dalam hitungan detik aja loh, setelah si target ngeklik tautan tadi. Cepet banget. Yang bikin makin merinding, ini bukan cuma satu zero day yang dipakai.
Mereka pakai beberapa sekaligus. Ditambah lagi riset target yang detail banget tadi, terus milih waktu serangan pas libur panjang. Ini jelas banget nunjukin pelakunya punya sumber daya yang luar biasa besar. Entah mereka beli zero day yang mahal itu di pasar gelap, atau jangan-jangan punya tim riset sendiri buat nemuin celah-celah ini. Ini jelas bukan kerjaan iseng, bukan amatiran. Bukan. Ini levelnya udah beda banget. Jelas ada organisasi besar terstruktur di baliknya. Oke, jadi mereka berhasil masuk nih. Terus apa sih sebenarnya yang mereka cari di dalam Google? Incarannya apa? Ada 2 target utama yang kelihatan banget. Pertama, mereka pengen akses ke akun Gmail. Tapi bukan sembarang akun Gmail loh. Mereka secara spesifik banget ngincar akun Gmail milik para aktivis hak asasi manusia Tiongkok. Nah, ini spesifik banget ya, mengincar aktivis HAM Tiongkok. Tapi ada detail yang lebih aneh lagi nih. Ternyata, akun-akun aktivis yang jadi target ini, itu akun-akun yang sama yang sebelumnya udah jadi subjek perintah pengadilan dari penegak hukum AS. Jadi akunnya itu emang udah dalam pengawasan resmi gitulah. Nah, pertanyaannya, kenapa Protas malah ngincer akun yang udah ditandai kayak gini? Ini sampai sekarang masih jadi misteri sih. Untungnya, kata Google waktu itu, Protas nggak berhasil baca isi emailnya. Cuma bisa lihat metadata aja, kayak tanggal akun dibuat, gitu-gitu. Aneh juga ya. Oke, itu target pertama. Terus target kedua apa? Nah, ini mungkin yang lebih krusial buat Google dalam jangka panjang. Kode sumber atau source code mereka. Wah, ini kan ibarat resep rahasia perusahaan ya, aset paling berharga. Kode ini disimpan di sistem internal namanya Perforce. Si peretas ini kayaknya udah tahu persis di mana letak server Perforce ini, terus mereka pakai celah lain lagi yang belum diketahui, kemungkinan besar zero day lagi nih, buat masuk ke sistem Perforce itu. Jadi mereka nggak cuma ngintip email aktivis, tapi juga nyolong resep dapurnya Google gitu? Bisa dibilang gitu. Investigasi setelah kejadian yang dilakuin McAfee itu nunjukin kalau sistem Perforce itu sendiri, kalau nggak dikonfigurasi dengan super hati-hati, emang punya beberapa potensi kelemahan bawaan. Terkait keamanan akun, enkripsi, data, gitu-gitu. Nah, peretas ini jelas paham banget cara manfaatin kelah potensial ini. Mereka berhasil nyuri sebagian kode sumber Google. Kabarnya sih termasuk kode buat peramban Chrome. Dan diduga kuat, hal yang sama juga terjadi di perusahaan korban lainnya. Kode sumber mereka juga jadi incaran utama. Gila, ini operasinya benar-benar canggih dan terencana banget ya. Pertanyaan besarnya sekarang, siapa sih yang punya kemampuan sama motivasi kayak gini? Siapa dalangnya? Penyelidikan teknisnya itu berhasil ngelacak jejak serangan ini balik ke server-server yang lokasinya ada di 2 institusi pendidikan di Tiongkok. Satu di Universitas Yao Tong Shanghai, satu lagi di Sekolah Vokasi Langxiang. Keduanya institusi resmi di sana. Tapi kan server di universitas gitu bisa aja disalahgunain sama orang luar kan? Belum tentu kampusnya terlibat langsung. Nah, bener banget. Itu poin penting. Lokasi server aja emang nggak cukup jadi bukti kuat kalau institusinya terlibat langsung. Tapi ada petunjuk-petunjuk lain. Analisis malware-nya itu nemuin penggunaan algoritma checksum yang biasanya cuma dipakai di Tiongkok. Ditambah lagi target spesifiknya tadi, aktivis HAM Tiongkok, dan kode sumber perusahaan teknologi top Amerika. Kalau semua ini digabungin, kecanggihan serangannya, skala operasi yang masif banget, butuh sumber daya gede, termasuk banyak zero day tadi, koordinasi antar serangan yang rapi, wah, kecurigaan kuatnya emang ngarah ke Tiongkok. Kemungkinan besar ini serangan yang disponsori negara atau state-sponsored. FBI sama pemerintah AS pun langsung turun tangan, ngelakuin investigasi resmi. Terus gimana reaksi internasional waktu itu? Pasti rame ya? Rame banget. Menteri Luar Negeri AS waktu itu, Hillary Clinton, secara terbuka nyampein keprihatinan serius soal dugaan keterlibatan Tiongkok ini. Di sisi lain, ya jelas, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok ngebantah keras. Mereka bilang kalau nyalahin Tiongkok itu nggak bisa diterima. Penting nih buat Anda ingat ya, kita di sini cuma ngelaporin apa yang ditemuin dalam investigasi sama pernyataan dari berbagai pihak. Kita nggak memihak atau ngaku tahu kebenarannya gimana. Media waktu itu heboh banget. Ada yang bilang ini udah tindakan perang siber, ada juga yang lihatnya lebih sebagai aksi spionase tingkat tinggi antar negara aja. Oke, jadi situasinya panas banget ya waktu itu. Dan ini kan kejadiannya pas hubungan Google sama Tiongkok emang udah agak ruwet ya? Betul. Kita perlu mundur dikit nih ke tahun 2005. Waktu itu Google ngeluncurin Google.cn. Itu versi mesin pencari khusus buat pasar Tiongkok. Nah, untuk bisa operasi di sana, mereka setuju buat nyensor beberapa hasil pencarian sesuai permintaan pemerintah Tiongkok.
Misalnya soal lapangan Tiananmen itu. Itu kan keputusan yang kontroversial juga ya waktu itu di internal Google sendiri. Banget. Kontroversial banget. Dan seiring berjalannya waktu, permintaan sensor dari pemerintah Tiongkok itu katanya makin banyak, makin luas cakupannya. Apalagi pas mau dekat-dekat Olimpiade Beijing 2008 dan sesudahnya. Nggak cuma topik sensitif kayak Tiananmen aja, tapi juga sampai kritik ke pemerintah, ke politisi, bahkan konten dewasa. Ini jelas bikin gesekan internal di Google makin gede. Banyak yang ngerasa ini udah melanggar prinsip nggak resmi mereka yang terkenal itu, don't be evil. Operasi Aurora ini jadi kayak puncaknya gitu ya kalau gitu. Bikin situasinya makin runyam. Tepat sekali. Serangan Aurora ini jadi kayak titik didihnya lah. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, kabarnya marah besar banget waktu itu. Bukan cuma karena peretasannya atau upaya akses ke akun aktivis tadi, tapi juga karena praktik sensor yang dianggap makin menjadi-jadi. Dia merasa Google jadi kayak ikut ngebantu penindasan gitu. Di sisi lain, ada Eric Schmidt, ketua eksekutif Google saat itu, yang lebih pragmatis. Dia berpendapat Google ya harus patuh sama hukum setempat di mana mereka beroperasi. Terjadilah perdebatan internal yang alot banget di jajaran pimpinan puncak Google, kabarnya hampir 4 bulan lamanya. Terus hasilnya gimana? Keputusannya apa? Akhirnya, Larry Page, pendiri Google yang satu lagi, setuju sama pandangan Brin. Google pun ngambil keputusan yang bikin geger dunia bisnis global waktu itu. Mereka mutusin buat nutup mesin pencari Google.cn dan narik sebagian besar operasi mereka dari daratan Tiongkok. Lalu lintasan pencariannya dialihkan ke Google Hong Kong, google.com.hk, yang waktu itu punya aturan hukum soal sensor yang beda sama daratan utama. Luar biasa ya. Nekat banget ninggalin pasar internet terbesar di dunia. Pasti bukan keputusan yang gampang itu. Jelas bukan? Dampaknya gede banget. Karyawan Google di Tiongkok kabarnya kaget, merasa ditinggalkan gitu aja. Ada cerita menarik dari sumber kita. Katanya, pas hari pengumuman itu, karyawan Google di Tiongkok diminta pulang lebih awal, terus dikasih tiket nonton film Avatar gratis. Agak aneh ya? Nah, beberapa bulan setelah Google cabut, pemerintah Tiongkok benar-benar ngeblokir semua layanan Google dari daratan utama, termasuk akses ke Google Hong Kong juga diblokir. Hasilnya, ya Baidu jadi raja mesin pencari di Tiongkok sampai sekarang. Hampir nggak ada saingan. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ kan buat si peretasnya. Kelompok di balik operasi Aurora ini katanya masih terus beraksi ya. Masih. Dan mereka makin lihai, makin canggih. Para peneliti keamanan dari perusahaan kayak Symantec, CrowdStrike, sama Dell SecureWorks itu terus ngawasin gerak-gerik kelompok ini. Mereka ngasih nama beda-beda sih. Ada yang nyebut Elderwood dari Symantec, ada yang nyebut Sneaky Panda, CrowdStrike, ada juga Beijing Group, Dell. Biar gampang kita pakai nama Elderwood aja ya. Nah, kelompok Elderwood ini terus berevolusi. Jadi makin canggih lagi gitu. Iya, betul. Setelah kasus Aurora, mereka ini diduga kuat pakai kode sumber Adobe Flash yang berhasil mereka curi itu buat bikin exploit Zero Day baru lagi, khusus buat nyerang Adobe Flash. Ini contoh nyata banget gimana hasil curian properti intelektual itu langsung dipakai buat senjata di serangan berikutnya. Yang bikin para peneliti keamanan geleng-geleng kepala, kelompok ini tuh kayaknya punya pasokan Zero Day yang nggak ada habisnya. Banyak banget. Mereka juga, entah gimana caranya, seringkali kayak udah tahu gitu kapan celah Zero Day yang mereka pakai itu bakal ketahuan dan bakal diperbaiki sama vendornya. Nah, sesaat sebelum patch-nya keluar, mereka bakar exploit itu. Maksudnya dipakai besar-besaran buat nyerang banyak target sekaligus dalam waktu singkat, biar hasilnya maksimal sebelum exploit-nya jadi nggak berguna lagi. Wah, licik banget strateginya. Terus cara nyerangnya juga berubah katanya? Betul. Kalau di operasi Aurora itu kan banyak pakai phishing email yang ditargetin spesifik ya. Nah, serangan-serangan mereka berikutnya, mereka lebih sering pakai teknik yang namanya watering hole attack. Jadi caranya itu mereka retas dulu situs web populer yang sering dikunjungin sama target-target mereka. Terus situs web populer itu dipasangi malware sama mereka. Nah, siapapun target mereka yang kebetulan mampir ke situs itu, otomatis komputernya langsung kena infeksi. Gak perlu kirim email lagi. Oh, jadi nggak perlu repot kirim email satu-satu lagi ya? Lebih efisien buat mereka kayaknya. Targetnya juga berubah nggak? Target utamanya kelihatannya agak bergeser. Selain masih suka nyerang perusahaan teknologi, mungkin buat nyolong kode sumber lagi, buat bikin exploit baru ya. Fokus utama mereka itu jadi kontraktor pertahanan Amerika Serikat. Perusahaan gede kayak Lockheed Martin, Raytheon, Boeing gitu-gitu.
Tapi yang lebih cerdik lagi nih, mereka nggak selalu nyerang raksasa-raksasa ini langsung. Mereka lebih sering ngincer rantai pasokannya. Jadi perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang lebih kecil, yang jadi supplier komponen atau software buat si kontraktor utama tadi. Oh, jadi lewat pintu belakang gitu ya? Karena mungkin perusahaan yang lebih kecil, keamanannya nggak seketat perusahaan raksasa. Logis juga sih. Tepat sekali. Ini jadi jalur masuk yang lebih gampang dan nggak terlalu mencolok buat mereka, untuk akhirnya bisa nyusup ke jaringan target utamanya. Selain industri pertahanan, target sekunder mereka tetap sama kayak di awal, organisasi hak asasi manusia. Situs Amnesty International Hong Kong misalnya pernah ketahuan dipasangi Zero Day Flash sama kelompok ini juga. Skala operasi sama kecanggihan kelompok Elderwood ini bikin para peneliti yakin kalau kelompok ini sebenarnya melibatkan ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Dengan keahlian macam-macam, ada developernya, penelitinya, operatornya, analis, sampai penerjemah mungkin. Sangat terorganisir, didanai dengan baik, dan canggih banyak. Nah, semua kejadian ini kan akhirnya pasti memicu respons diplomatik juga kan antara Amerika Serikat sama Tiongkok? Iya, bener. Puncaknya itu terjadi di tahun 2015. Waktu itu Presiden Obama sama Presiden Xi Jinping bikin kesepakatan. Intinya sih, kedua negara setuju nggak akan ngakuin atau dukung pencurian properti intelektual lewat siber untuk tujuan keuntungan komersial. Perjanjian ini katanya diperbarui lagi tahun 2017 sama Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping. Tapi, efektif nggak sih perjanjian kayak gitu di dunia siber yang kayak gini? Nah, itu dia. Perdebatannya sampai sekarang. Banyak banget yang skeptis. Kenapa? Pertama, perjanjian itu fokusnya kan ke pencurian buat keuntungan komersial. Sementara spionase siber buat keuntungan strategis, misalnya nyolong kode sumber buat cari celah keamanan baru, atau ngumpulin data intelijen militer dan politik, itu kemungkinan besar ya jalan terus saja. Nggak diatur secara eksplisit. Kedua, perjanjian kayak gini tuh susah banget diawasi dan ditegakkan. Dunia siber itu kan penuh anonimitas, susah ngelacak pelakunya secara pasti. Dugaan keterlibatan Tiongkok dalam serangan-serangan besar lain setelah perjanjian itu, kayak kasus Checkliner misalnya, makin bikin orang ragu sama efektivitasnya. Meskipun ya Tiongkok selalu membantah keterlibatan. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin? Operasi Aurora ini kayaknya jadi semacam lonceng alarm yang bunyinya keras banget ya. Dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Benar sekali. Kejadian ini nunjukin bahwa serangan siber canggih yang disponsori negara terhadap sektor komersial jadi bukan cuma nyerang pemerintah atau militer aja. Itu udah jadi semacam kenormalan baru di zaman sekarang. Bahkan ada dugaan, jangan-jangan pemerintah di seluruh dunia itu mungkin sengaja nyimpen celah zero day yang mereka temuin. Bukannya buru-buru dilaporin biar diperbaiki demi keamanan bersama, malah disimpan buat jadi senjata siber di masa depan. Wah, jadi kayak perlombaan senjata siber gitu ya yang diam-diam terjadi di balik layar. Tepat. Sebagian besar nggak kelihatan sama publik, nggak masuk berita, sampai ada insiden gede yang kubongkar kayak operasi Aurora ini. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan sekarang, apalagi yang ada di rantai pasok industri vital kayak pertahanan, energi, keuangan, itu sekarang hadapin landscape ancaman yang jauh lebih berat dan kompleks dibanding 1 dekade lalu. Musuh yang mereka hadapi bisa jadi selevel negara dengan sumber daya yang hampir tak terbatas. Jadi jelas banget ya, operasi Aurora ini benar-benar lebih dari sekedar kasus peretasan biasa. Ini peristiwa bersejarah yang ngebuka mata kita semua soal level baru ancaman siber yang bisa datang dari negara, terus memaksa raksasa teknologi global buat ngambil keputusan bisnis yang radikal banget, dan secara fundamental ngubah cara perusahaan di seluruh dunia ngeliat dan bersiap ngadepin serangan siber. Keterkaitan antara teknologi, geopolitik, sama keamanan jadi makin kelihatan gamblang banget. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau ngelihat sifat spionase siber yang terus berkembang, makin canggih dan seringkali tersembunyi rapi, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin kalau perjanjian gencatan senjata digital antar negara itu benar-benar dipatuhi? Dan yang mungkin lebih penting lagi buat kita semua, apa dampaknya buat keamanan data pribadi kita sendiri, buat kekayaan intelektual perusahaan tempat kita kerja, dan buat infrastruktur penting yang kita andalkan tiap hari di masa depan yang pasti akan semakin digital ini. Sesuatu buat direnungkan bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di penelusuran berikutnya ya.